Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini adalah lanjutan dari kimia unsur golongan utama, yaitu kita khususkan ke golongan alkali tanah ya pada pagi hari ini. Nah, oke, mari kita langsung masuk dengan saya Bapak Martin. Mari kita belajar. Logam alkali tanah. Logam alkali tanah terdiri dari 6 unsur, yaitu ada yang namanya unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Logam alkali tanah di alam terdapat dalam bentuk senyawa yang tidak larut di dalam tanah. Logam alkali tanah dapat membentuk basa yang kuat. Nah, kenapa dia hanya ada dalam bentuk senyawa di alam? Karena logam alkali tanah cenderung bersifat reaktif walaupun tidak sereaktif natrium. Jadi sehingga tidak akan mungkin ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik, selalu bersenyawa dengan senyawa lain. Logam alkali tanah di alam itu biasanya yang pertama berilium. Berilium itu disimbolkan dengan Be. Di alam itu dia bisa dalam bentuk yang namanya beril silikat atau dengan rumus kimianya 3BiSO3AlSiO3 3 kali atau Be3Al2SiO3 6 kali. Oke, kemudian ada namanya magnesium, di mana magnesium itu simbolnya Mg, biasanya di alam dalam bentuk magnesit atau MgCO3. Nah, ada juga dalam bentuk dolomit, epsomit, garam Inggris ya, ini MgSO47H2O, kiserit, kaiminit, olivin, asbes juga itu magnesium, CaMg 2 kali, SiO3 4 kali. Nah, lanjut kita ke kalsium. Kalsium itu disimbolkan dengan Ca. Di alam itu dalam bentuk dolomit, ya kan? Dolomit dengan ini dia rumus kimianya. Batu kapur juga ya, CaCO3, marmer, gips, fosforit, fluorspar, apatit. Nah, untuk strontium sendiri itu disimbolkan dengan Sr, di mana dia di alam dalam bentuk celestit, strontianit. Nah, kemudian barium atau Ba itu biasanya di alam dalam bentuk barit, BaSO4 dan witterit, BaCO3. Dan kemudian randium itu merupakan unsur radioaktif ya, biasanya di alam dalam bentuk biji uranium. Oke. Sifat-sifat logam alkali tanah ya biasanya dengan nomor atomnya masing-masing 4, 12, 20, 38 dan 56 baik mulai dari Be sampai Ba. Nah, massa atom relatifnya atau MR-nya adalah 9,01, 24,10. Untuk Ca sendiri 40,04 ya, bisa ditengok di data kita di sini. Nah, titik lelenya sendiri juga sudah ada di sini. Titik lelenya dari beryllium itu adalah 1287 derajat Celcius ya. Sepertinya dia yang tertinggi. Baru Mg itu menurun menjadi 648 derajat Celcius. Ca naik kembali dan kemudian strontium dan barium mulai turun kembali. Oke, titik didihnya juga demikian. Paling tinggi si beryllium. Rapatannya itu juga bervariasi. Ada yang turun dari beryllium ke magnesium turun, tapi kemudian naik lagi di strontium sampai ke barium. Nah, warnanya ini yang penting, ya kan? Warnanya itu biasanya beryllium itu berwarna abu-abu, magnesium itu berwarna perak, kalsium itu berwarna perak juga, strontium itu berwarna perak, sedangkan barium dia peraknya ada kuning-kuningnya. Energi ionisasinya juga sudah ada di data ini sampai ke potensial reduksinya ya, di mana potensial reduksinya cenderung lebih reduksi si beryllium ya, paling reduksi dia di sini karena dia lebih positif. Logam alkali tanah juga mudah membentuk ion positif karena logam alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi atau juga bisa dikatakan bahwa energi ionisasinya lumayan kecil walaupun tidak sekecil dari
golongan alkali kemarin. Unsur logam alkali tanah cenderung akan melepaskan dua elektronnya dan menjadi ion positif dalam rangka membentuk susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Nah, oleh karena itu, logam alkali tanah disebut sebagai unsur yang elektropositif. Kereaktifan logam alkali tanah itu cukup besar. Hal ini disebabkan jari-jari atom logam alkali tanah juga besar, sehingga memudahkan melepaskan elektron. Dari atas ke bawah sifat kereaktifan makin bertambah karena jari-jari atom makin besar. Logam alkali tanah juga merupakan reduktor atau reduksi yang kuat. Unsur-unsur logam alkali tanah mudah melepaskan elektron. Karena itu, logam alkali tanah mudah teroksidasi. Logam alkali tanah, reaksi dengan air. Seluruh logam alkali tanah itu dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Nah, magnesium itu bereaksi lambat dengan air dingin, tapi agak cepat dengan yang air panas. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Jika ada logam alkali tanah ya, kita simbolkan dengan M, direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan MgOH 2 kali ditambah dengan H2. Nanti dia akan melepaskan yang namanya gas hidrogen. Reaksi dengan oksigen. Semua logam alkali tanah akan bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk oksidanya, kecuali berilium. Dan magnesium juga hanya dapat bereaksi apabila dipanaskan. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Di sini ada, jika dia logam alkali tanah M, direaksikan dengan oksigen, maka menghasilkan oksidanya, 2MO. Nah, apabila logam Mg dibakar, selain terbentuk oksida, juga dapat membentuk nitrida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada reaksinya. Jika tambahkan oksigen, maka akan menghasilkan MgO. Dan juga bereaksi juga dengan nitrogen, akan menghasilkan Mg3N2. Reaksi halogen dengan alkali tanah. Maka jika semua logam alkali tanah itu mampu bereaksi dengan gas halogen ya, yang diatomik membentuk garam halida. Contohnya misalkan M yang adalah alkali tanah bereaksi dengan X2 yang adalah halogen akan menghasilkan MX2. Nah, jadi contohnya lah misalkan Mg ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan MgCl2 gitu contohnya ya. Reaksi dengan asam. Semua logam alkali tanah yang pasti bereaksi dengan asam kuat membentuk garam dan gas hidrogen. Contohnya ini dia reaksi umumnya ya. Kalau kita contohkan misalkan Mg ditambah dengan 2HCl akan menghasilkan MgCl2 ditambah dengan H2 contohnya, ya kan? Nah, reaksi logam alkali tanah dengan asam yang sering dilakukan di laboratorium contohnya adalah si magnesium. Nah, itu bisa saya kasih contohnya. Oke. Reaksi dengan basa. Logam alkali tanah yang paling lemah kereaktifannya adalah berilium. Namun demikian, logam berilium dapat pula bereaksi dengan basa kuat. Sifat berilium ini itu bisa bereaksi dengan basa kuat dan asam kuat disebut juga sebagai sifat amfoter, amfiprotik, karena mampu bereaksi dengan basa maupun asam. Selain logam berilium sendiri yang bersifat amfoter, basa dari logam berilium ini juga bersifat amfoter, yaitu BeOH2 kali. Persamaan reaksinya seperti berikut. Be ditambah dengan 2 NaOH yang adalah basa kuat dan ada airnya akan menghasilkan Na2BeOH 4 kali dan hidrogen. Sedangkan BeOH juga bisa bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan Na2BeOH 4 kali. Nah, membahas tentang alkali tanah juga kita akan membahas tentang yang namanya air sada. Nah, apa itu air sada? Air sada merupakan air yang mengandung garam-garam kalsium dan magnesium. Garam-garam tersebut terlarut sebagai ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Bersama dengan anion-anion seperti anion bikarbonat, HCO3-, anion sulfat ataupun bisulfat, ya kan, dan juga anion klorida. Kerugian yang ditimbulkan oleh air sada sebagai berikut. Yang pertama, pastinya sabun itu tidak berbuih, tidak berbusa. Jadi kalau kamu pakai sabun di rumah, ya kan, kalau misalkan airnya itu sada, maka nanti buihnya itu akan kurang atau bahkan tidak berbuih sama sekali. Sabun akan berbusa jika ion Ca2 positif dan Mg2 positif diendapkan. Jadi air sada mengurangi daya bersih sabun sehingga pemakaian sabun jadi lebih boros. Nah,
Yang kedua, bisa juga menimbulkan kerak pada ketel yang dapat menyumbat katup-katup pada ketel tersebut. Maksudnya ini istilahnya kalau misalkan kamu punya tangki di rumah, ya kan? Nah, tangkinya itu istilahnya bisa terjadi karat-karat gitu dia. Dan juga pipa-pipa di tangki itu bisa jadi berkerak, maksudnya bukan berkarat ya, berkerak karena mengendapnya si ion Ca dan Mg2 positif tadi. Nah, sehingga memboroskan penggunaan bahan bakar untuk ketel, atau juga bisa istilahnya merusak yang namanya sistem perairan air. Kesadahan itu ada dibagi dua, ada namanya kesadahan sementara dan ada kesadahan permanen. Kenapa dibilang sementara? Yaitu nanti dari yang istilahnya namanya cara menghilangkannya atau cara mengendapkan Ca dan Mg-nya. Nah, tapi sebelum itu biasanya yang namanya air yang sementara mengandung garam bikarbonat, ya, seperti CaHCO3 dua kali dan MgHCO3 dua kali. Kesadahan sementara dapat hilangkan hanya dengan cara pemanasan saja pun sudah bisa hilang, atau artinya dia bisa diendapkan gitu dia. Jadi airnya jadi tidak sadar lagi karena si ionnya tadi, ion si Ca dan si Mg sudah mengendap. Nah, gitu. Contoh reaksinya seperti berikut ini. Lain dengan kesadahan sementara tadi, maka sekarang akan bahas yang namanya kesadahan tetap. Kesadahan tetap itu jika dia mengandung garam-garam sulfat atau klorida. Kalau tadi dia ada bikarbonat, sekarang dia hanya sulfat dan klorida. Contohnya seperti CaSO4, MgSO4, CaCl2, dan MgCl2. Yang pasti di dalam tetap ada Mg dan juga Ca. Kesadahan tetap tidak dapat dihilangkan dengan hanya cara pemanasan. Jadi bagaimana? Kita tambahkan suatu zat kimia seperti soda. Contohnya adalah Na2CO3 natrium karbonat ya. Atau air kapur juga CaOH 2 kali. Sehingga nanti ion-ion si Ca2 positif dan Mg2 positif ini nanti akan mengendap. Contoh reaksi adalah sebagai berikut. Nah, dia langsung mengendap. Dari mana tahu mengendap? Karena kita bisa tengok di hasil reaksinya terdapat yang namanya garam yang dalam wujud es ya, solid atau kristal gitu. Boleh mengendap dia. Oke, bagaimana cara pembuatan alkali tanah? Pembuatannya itu ada banyak macam. Ya, contohnya seperti untuk pembuatan magnesium dapat diperoleh dengan ekstraksi air laut. Nah, satu contoh kulit hewan laut dan kerang dibakar menghasilkan CaO, gitu ya. CaO direaksikan dengan air menghasilkan air kapur sebagai sumber air basah. Air laut ditambahkan dengan CaOH 2 kali sehingga MgOH 2 kalinya mengendap. Nah, MgOH2 kalian terbentuk, diendapkan dan disaring, selanjutnya direaksikan dengan HCl menghasilkan MgCl2. Nah, MgCl2 ini yang dalam bentuk kristal selanjutnya akan dilebur dan dielektrolisis. Jika dielektrolisis, maka Mg akan mengendap menjadi magnesium. Nah, langkah-langkahnya bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia langkah reaksinya ya. Lelehan bagaimana mengelektrolitisnya sendiri? Ya, kita kemarin sudah belajar tentang elektrolisis pastinya ya. Kurang lebih hampir mirip seperti itu. Nah, leburan MgCl nanti harus dicampur dengan CaCl2 untuk menurunkan titik leburnya sehingga menjadi 700 derajat Celcius. Sebagai anoda digunakan pakai karbon dan gas Cl2 nanti akan dihasilkan yang digunakan kembali untuk membuatkan HCl. Jadi istilahnya elektrolisis ini juga tidak hanya menghasilkan magnesium, tapi juga menghasilkan gas klorida untuk pembuatan HCl nantinya. Kegunaan logam alkali tanah dan senyawanya. Nah, apa sih gunanya logam alkali tanah? Itu apakah ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada, contohnya berilium ya. Berilium dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. Jadi kalau kamu punya televisi di rumah, berarti di dalamnya itu sudah ada yang namanya berilium. Gitu. Nah, campuran logam berilium dengan tembaga yang membentuk alloy akan digunakan pada pembuatan klip, sambungan listrik, dan pegas. Nah, magnesium sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu logam magnesium digunakan untuk pembuatan paduan logam, alloy, untuk membuat campuran logam ringan dan liat
yang dapat digunakan untuk alat-alat ringan seperti suku cadang pesawat terbang dan juga alat-alat rumah tangga. Nah, logam magnesium juga digunakan untuk pelindung katode untuk mencegah korosi pada pipa atau tangki, karena magnesium ini lebih reaktif dibandingkan dengan besi. Logam magnesium juga digunakan untuk kembang api pada lampu blitz fotografi. Nah, jadi kalau kamu tengok kembang api, itu berarti di dalamnya sudah ada yang namanya magnesiumnya. Oke, masuk kita ke kalsium. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai reduksi dalam pembuatan logam lain yang kurang umum seperti skandium, lead, THU, PU, dan lantanida dari oksida atau fluoridanya. Logam kalsium juga dipakai dalam pembuatan baterai. Jadi dalam baterai itu ada kalsium di dalamnya. Logam kalsium juga digunakan pada pembuatan alloy tembaga dan aluminium. Nah, logam kalsium juga itu banyak terdapat dalam susu dan ikan teri yang berperan untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita. Jadi makanya anak bayi itu selalu minum susu. Kenapa? Supaya pertumbuhan tulangnya lebih bagus. Kekurangan susu bisa menghasilkan nanti cepat mengalami yang namanya osteoporosis pada saat tua nanti. Nah, kalau tadi saya bilang kan jadi kembang api, nah itu dia bisa berubah warna ya. Nah, jadi warna nyalanya itu ada di tabel ini, tapi ini dalam bentuk ion ya. Jika dia BO2 positif itu tidak menghasilkan warna nyala, Mg2 positif juga tidak menghasilkan warna nyala, tapi Ca2 positif menghasilkan merah jingga, Sr2 positif menghasilkan merah tua, dan Ba2 positif menghasilkan hijau muda. Oke, baiklah demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya anggap untuk logam alkali tanah ini sudah mengerti. Demikian dulu pagi ini. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa stay tune on our channel. Don't forget to subscribe, like, and share this video supaya bisa banyak membantu orang-orang lainnya. Oke, demikian dulu. Selamat pagi, sampai jumpa kembali.